Giallorossi berharap dapat meraih 3 kemenangan liga berturut-turut saat mereka berhadapan dengan pasukan Alessandro Nesta akhir pekan ini. Baru saja mengalami kekalahan di Liga Eropa tengah minggu, Roma berupaya bangkit melawan tim terbawah klasemen Monza di Stadio Brianteo. Hampir 2 minggu sejak kepergian Daniele De Rossi, Giallorossi telah memenangkan kedua pertandingan liga mereka di bawah manajer baru Ivan Juric. Sementara itu, tuan rumah akan sangat menginginkan hasil karena mereka belum pernah menang sepanjang musim. Kick-off dijadwalkan pada Minggu malam pukul 18 CET di Lombardia. Memasuki minggu ketiga mereka dengan Ivan Juric di bangku cadangan, Roma memiliki kesempatan untuk memperpanjang kemenangan liga mereka menjadi 3 pada hari Minggu. Usai menang tipis atas Venezia, Giallorossi mengalami kemunduran pada hari Kamis ketika mereka kalah tipis 1-0 melawan Elfsborg. Kesia-sian klub ibu kota itu terlihat jelas, karena mereka gagal mencetak gol meski banyak peluang. Saya perkirakan pertandingan besok akan berat. Saya melihat Monza bermain melawan Inter dan mereka memberi kesan yang baik pada saya. Mereka tidak pantas berada di posisi mereka saat ini di klasemen, kata Juric kepada awak media pada hari Sabtu. Para pemain sangat fokus, dan saya melihat banyak kemajuan dalam cara mereka beradaptasi dengan ide-ide saya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa pada hari Kamis, terlepas dari hasilnya, saya menyukai cara tim bermain. Ia menambahkan, di Swedia, kami memiliki setidaknya 6 peluang mencetak gol. Kami membuat kesalahan di meter-meter terakhir, dan kami harus berusaha memperbaikinya. Dibutuhkan kualitas tetapi juga konsep spasial dan posisi tubuh. Saya suka apa yang dilakukan tim. Rotasi hari Kamis dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada semua orang bermain dan melihat apakah kami dapat mengandalkan pemain baru. Mengincar kemenangan ketiga berturut-turut di Liga, Giallorossi harus mengatasi masalah di kandang lawan pada hari Minggu. Klub ibu kota hanya menang sekali dalam 9 pertandingan tandang terakhir mereka di Serie A, satu-satunya kemenangan mereka terjadi saat melawan Udinese pada bulan April. Lebih buruk lagi, mereka terpaksa harus berhadapan dengan absennya bintang mereka Paulo Dybala. Sang penyerang telah dipastikan absen dalam pertandingan tersebut setelah ia mengalami cedera hamstring selama sesi latihan terakhir tim pada hari Sabtu. Mereka juga harus berhadapan dengan absennya bintang Paulo Dybala, yang mengalami cedera hamstring saat sesi latihan terakhir tim pada hari Sabtu. Sebagai gantinya, Juric kemungkinan akan mengandalkan pemain yang baru direkrut pada musim panas, Mathias Soule. Sedangkan Monza, berada di posisi terakhir di Serie A, Monza sangat ingin mendapatkan hasil melawan tim tamu. Biancorossi masih belum menang sepanjang musim ini dan telah kalah dalam 2 pertandingan terakhir mereka di Serie A. Akan tetapi, meskipun mengalami kesulitan, manajer Alessandro Nesta belum siap untuk panik. Kami akan memberikan segalanya yang kami punya kepada Roma besok, kata Nesta dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Kami punya kesempatan untuk menganalisis cara mereka bermain, mereka adalah tim yang menekan dengan intens dan mulai membentuk identitas mereka. Ini adalah pertandingan penting hanya untuk klasemen terlepas dari siapa yang akan kami hadapi. Terakhir, kita harus mengirimkan sinyal bahwa kita masih hidup. Kita harus berpikiran jernih karena kemenangan akan memberi kita banyak hal. Dalam berita tim, Nesta masih kehilangan sejumlah pemain veteran termasuk duo lini tengah Stefano Sensi dan Roberto Gagliardini sementara striker Andrea Petagna masih diragukan. Sementara itu, mantan pemain Roma Gianluca Caprari diperkirakan akan menjadi starter melawan mantan timnya, bergabung dengan Ganil Maldini dan Milan Juric di lini serang. Roma dikabarkan berniat mengamankan kesepakatan baru untuk bintang muda Niccolò Pisili. Gelandang berusia 20 tahun ini menjadi salah satu dari sedikit titik terang di awal musim yang sulit ini bagi Giallorossi. Dalam beberapa minggu terakhir, Pisili mampu masuk ke dalam susunan pemain inti Roma dan mencetak gol penentu dalam kemenangan 2-1 atas Venezia. Sebagai hasil dari pertumbuhan dan kemajuannya, Roma telah meluncurkan pembicaraan dengan agen Pisili, lapor Il Tempo. Tujuan klub ibu kota adalah memperpanjang kontraknya saat ini hingga melampaui tahun 2029. Dan Ryan Friedkin bekerja untuk lebih memperkuat manajemen klub ibu kota. Setelah pengunduran diri Lina Souloko, pemilik Amerika belum menunjuk pengganti menurut Il Tempo. Setelah berkonsultasi dengan 2 agensi,
Friedkins telah direkomendasikan opsi untuk menambah 2 eksekutif baru ke dalam tim mereka. Para eksekutif baru akan berbagi tugas komersial dan olahraga, serta mendukung Direktur Teknis Roma Florent Gisolfi. Akan tetapi, meski ada rekomendasi, pemilik klub belum membuat keputusan akhir tentang masalah tersebut. Nikola Zalewski telah dipanggil oleh Roma untuk pertama kalinya hari ini karena pemain tersebut dikatakan hampir mencapai kesepakatan untuk kontrak baru dengan klub. Setelah beberapa hari berlatih bersama grup, Ivan Juric akan dapat mengandalkan pemain sayap Polandia untuk pertama kalinya, yang ditinggalkan dalam skuad setelah menolak tawaran Galatasaray. Pilihan dibuat oleh klub, meskipun perpanjangan kontrak belum tiba. Menurut Il Tempo, kedua belah pihak hampir memperpanjang kontrak pemain tersebut. Lebih dari sekali, selama wawancara terakhir, Juric telah menyatakan pentingnya kembalinya Zalewski ke dalam skuad. Paulo Dybala mengalami cedera baru yang akan memaksanya absen pada pertandingan Argentina berikutnya. Ivan Juric harus bermain tanpa Paulo Dybala pada hari Minggu, pukul 18, melawan Monza. Giallorossi mengalami cedera saat latihan hari ini dan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Kroasia tersebut. Cedera yang dialami saat sesi latihan terakhir pun menyita perhatian pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Dybala, pada kenyataannya, juga akan dipaksa absen pada pertandingan berikutnya dengan tim nasional. Pada tanggal 10 dan tanggal 16 Oktober sang juara dunia akan menantang Venezuela dan Bolivia sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia, dan harus melakukannya tanpa La Joya. Pemain sayap Juventus Nico Gonzalez juga dikeluarkan dari skuad Argentina. Kesulitan menyerang Roma telah terlihat jelas di awal musim. Dengan pertandingan melawan Monza yang akan berlangsung besok malam, Giallorossi akan berusaha untuk lebih meningkatkan rekor mereka. Saat ini, Roma telah melepaskan 102 tembakan di Serie A, lebih banyak dari tim lain, dan hanya mengenai sasaran sebanyak 30 kali, tulis Il Messaggero. Sementara itu, mereka telah melepaskan 40 tembakan yang tidak mengenai sasaran, sementara 32 diantaranya di blok. Meskipun mereka telah melakukan banyak percobaan, penyelesaian akhir mereka buruk. Giallorossi hanya berhasil mencetak 7 gol, rata-rata 1,17 gol per pertandingan. Mereka saat ini termasuk tim dengan jumlah gol terendah yang dicetak di Liga. Hanya Empoli, Cagliari, Genoa, Monza, Venezia dan Lecce yang sejauh ini memiliki catatan lebih buruk.